Episode 52. Menutup pintu dan masuk ke dalam kamar dengan buket bunga yang begitu indah di tangannya. Meletakkan bunga itu ke atas tempat tidur, mengambil kertas berbentuk hati yang ada di atas bunga. Ada rasa khawatir di dalam hatinya, sangat ragu membuka kertas itu dan membaca tulisan di dalamnya. Bagaimana jika benar Andre yang mengirimkan itu? Apa yang akan dia katakan kepada suaminya? Asia menarik nafas dan menghembuskannya pelan, membuka kertas kecil berbentuk hati. Terima kasih istriku, semoga lekas sembuh. I love you. Itulah bunyi tulisan yang ia baca di sana. Betapa Asia terkejut membacanya. Tidak terlintas sedikit pun di benaknya kalau pengirim buket bunga yang indah itu adalah suaminya. Bagaimana ia berpikir kalau pengirimnya adalah suaminya, sedangkan ia tahu kalau lelaki yang ia nikahi itu adalah lelaki yang tidak romantis. Bahkan hanya bisa membuatnya kesal dan cemberut hampir setiap menit. Ya ampun, Bapak Komandan, manis sekali kamu sayang. Memeluk buket bunga yang besar itu sesekali mencium kembangnya yang begitu harum. Ia meletakkan kembali buket bunga itu ke atas tempat tidur, mengambil HP dan memetret bunga dengan tulisan pengirim yang kembali tertutup seperti pada saat ia menerimanya tadi. Entah sebahagia apa dirinya, sekarang hatinya menggerakkan tangannya memposting gambar bunganya ke akun sosial media pribadi yang memiliki pengikut terbanyak di negeri ini. Ia memposting tanpa ucapan satu kata pun, tapi ia memberikan satu caption berbentuk hati. Di sana, sepertinya caption love itu sudah mewakili semua perasaan saat ini. Baru beberapa menit ia memposting buket bunganya di dunia langsung gempar. Dunia langsung gempar dibuatnya. Bagaimana tidak? Setelah menikah, artis cantik itu tidak pernah lagi muncul di layar kaca. Suaranya yang hanya diwakili oleh asisten dan para timnya untuk bertemu dengan media. Banyak penggemar yang mencari dan menunggu dirinya di depan layar TV. Mereka penasaran ingin tahu tentang kehidupan sang idola setelah menikah, tapi Asia seperti menutup rapat-rapat tentang kehidupannya. Kolom komentar membanjiri postingan bunganya, baik dari teman-temannya sesama kalangan public figure maupun keluarga dan para penggemarnya. Tak ada komentar negatif yang ada di sana. Walau nama sang pengirim bunga dan tulisan di dalam kertas yang juga berbentuk hati tidak diketahui, tapi semua orang sudah bisa menebak siapa pengirimnya. Semua orang bahagia melihat postingan itu. Kolom komentar dipenuhi dengan ucapan doa dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Media kembali gempar karena bunga itu hanya sebuah bunga, tapi membuat negeri ini sangat heboh. Aura bunga itu menghipnotis dalam waktu yang tidak cukup 1 jam. Media silih berganti membahas postingan sang Nyonya Komandan yang merupakan artis terkenal dengan penggemar dari semua kalangan. Dari layar kaca infotainment dan portal-portal online hanya membahas postingan bunga dengan caption hati tersebut. Semua media tahu kalau ia sering mendapatkan bunga dari mantan kekasihnya dulu, tapi tidak pernah ia mempostingnya walau hanya sekali.
Sungguh, bunga kali ini begitu spesial sehingga tersimpan di dalam sosial medianya dan menjadi buah bibir. Semua orang yang mengikuti bahagia. Dari dalam kantor penegak hukum, Adit langsung membuka pintu tanpa mengucapkan salam dan langsung duduk di depan meja komandannya dengan nafas tidak beraturan. Ia berlari dari ruangannya yang terpisah jauh dengan ruangan Rangga dengan HP di tangannya. "Hei, ada apa dengan dirimu? Dasar tidak punya etika. Kamu tahu ruangan siapa yang kamu masuki?" ucap Rangga yang melihat Adit langsung masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu seperti biasanya. "Maaf komandan, nanti saja membahas itu. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu," ucapnya dengan nafas yang sudah mulai stabil. "Apa?" tanyanya yang masih sibuk dengan pekerjaan pada layar laptopnya. "Apa Bapak Komandan sudah lihat postingan kakak ipar?" "Maksudmu istriku?" tanya Rangga heran. "Iya, siapa lagi? Memangnya apa yang dia posting?" Penasaran juga kan Bapak Komandannya. "Nah kan, aku sudah duga kalau kamu belum melihatnya, padahal negeri ini sudah heboh dengan postingannya," ucap Adit. "Berhenti membicarakannya, cepat perlihatkan padaku," perintahnya. "Tapi kamu janji jangan memarahi kakak ipar," ucap Adit khawatir yang tahu kalau Rangga tidak suka kehidupannya diekspos. "Tergantung," ujar Rangga singkat dan meraih HP Adit. Ia sangat penasaran pada saat ia menyalakan HP Adit, betapa terkejutnya dengan apa yang pertama yang dia lihat. Foto Rania di pesta pernikahan waktu itu sebagai wallpaper di HP Adit. Seperti malam itu, Adit mengambil diam-diam foto Rania dari kejauhan. "Hei, berani sekali kamu memasang foto adikku di HP-mu." "Aduh, komandan, nanti saja kita bahas itu. Sini HP-nya. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kamu lihat," ucap Adit meraih HP-nya kembali. Langsung saja ia masuk ke sosial media milik istrinya. "Lihatlah, ingat jangan marah." Adit menyerahkan HP-nya dengan memperlihatkan postingan buket bunga yang begitu indah. Rangga diam sejenak melihat postingan bunga dengan caption hati di sosial media milik istrinya yang sudah dibanjiri komentar-komentar positif. Tiba-tiba senyuman komandan mengembang dari bibirnya. Adit terkejut melihat itu, sungguh di luar dugaannya. "Bapak Komandan baik-baik saja kan?" tanyanya meyakinkan dirinya. Jawab Rangga sembari mengembalikan HP Adit. "Itu saja yang kau ingin kamu perhatikan?" tanya Rangga yang membuat Adit bingung apa yang Bapak Komandannya tidak marah. "Jadi kamu tidak marah kan?" tanyanya terbata-bata. "Bodoh, untuk apa aku marah?" tegas Rangga kepada bawahannya. Syukurlah kalau begitu." Adit menghela nafas. "Oke, jika kamu tidak ada yang penting lagi, keluarlah dari ruangan kerjaku." "Baik, Komandan." Adit berdiri dengan perasaan lega. Yang pertama, Rangga tidak marah karena postingan istrinya. Yang kedua, Rangga lupa membahas foto Rania yang dijadikan wallpaper olehnya. "Hei, tunggu," ucap Rangga yang menghentikan langkah Adit. "Aduh, kenapa harus mengingatnya?" gumamnya berbalik dan menuju dengan wajah takut. "Mengenai foto Rania, segera ganti fotonya. Kali ini aku memaafkanmu. Anggap saja aku melepasmu karena aku sedang bahagia," ucap Rangga. Terima kasih komandan," menunggukkan kepalanya.
Jika bisa kukatakan sesuatu, kenapa tidak dari dulu kamu dimabuk cinta seperti ini? Sambung Adit membuat Rangga geram mendengarnya. Apa kamu bilang? Rangga berdecak pinggang. Tidak, Komandan. Adit segera keluar dan menutup pintu, segera meninggalkan ruangan itu. Lebih baik daripada ia dicabik-cabik oleh macan yang sedang berbunga-bunga itu. Rangga kembali duduk di kursinya dengan senyuman. Ia mengambil HP-nya dan membuka kembali sosial media milik istrinya. Ia terus tersenyum memandangi HP-nya. Ia sangat bahagia karena Asia menyukai hadiah kecil darinya dan tidak disangkanya kalau itu juga membuat istrinya. Rangga membuka kolom komentar. Ia ikut mengirim sesuatu di sana. Satu caption hati yang ketika kalau mengirim komentarnya bergabung dengan para komentar lain. Dirinya yang tidak pernah memposting sesuatu atau berkomentar tiba-tiba mengirim caption hati yang dilihat semua orang. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.